Apa yang perlu dijelaskan di sini pada akhirnya Kenapa di situ dikorbankan sang anak? Kenapa kok nggak bapak? ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni Kenapa Ishak. itu? Lalu Kok nggak bapak itu? lalu sebentar, anaknya siapa? Mu di situ siapa? Ya, anaknya Abraham dong. Anaknya Abraham, namanya Ishak. Akhirnya yang dikorbankan anaknya atau domba yang dikorbankan? Loh, kan saya tanya di ayat itu, kenapa kamu lari? Loh, Udah jawab, sekarang kenapa kok anakmu di situ dikorbankan itu anaknya kok sang Abraham. anak gitu loh. Anakmu Kenapa kok nggak bapak gitu loh. Anakmu di situ. Kalian kan menganggap bahwa ya Yesus sudah itu ngomong kan aja, saya nggak bapak. usah Nah, jelasin. Silakan bro, silakan kenapa kok ngomong nggak aja. Saya nggak bapak usah gitu? jelasin. Silakan ngomong aja. Loh, kok gitu? Jelasin Oke, dong. diam dulu, saya jelasin ya. Saya jelasin. Di sini anakmu di sini adalah Abraham. Dan pada akhirnya yang dikorbankan bukan anaknya simu itu, tetapi domba. Dan Tuhan berkata, bukan manusia yang menyediakan bagi Allah, tetapi Allah yang menyediakan bagimu. Jadi Allah sendiri yang akhirnya menyediakan korban bagi manusia, yaitu domba itu, yang adalah simbol daripada anak manusia. Nah, di situ kan anak. Kenapa kok nggak mengatakan kok berikan korban bapamu yang kamu kasih? Karena zaman dulu belum ada Wanes, bro. Nah, saya bingung gitu loh. Kamu menjelaskan kok larinya ke domba. Saya kan bertanyakan tentang gambaran itu. Kenapa? Oke, sebentar. Hashem itu kok menyuruh Abraham itu mempersembahkan anaknya yang tunggal gitu loh. Oke, sekarang kalau di situ karena karena Anda menyangka bahwa Wanes, bahwa anak adalah bapa di situ, ya, maka di situ anakmu kenapa bukan bapa? Oke, saya jelaskan ya, bahwa ketika bapa mengutus anaknya ke dunia, itu adalah keanakannya sendiri, tubuhnya Bapak itu sendiri. Karena tertulis di dalam Kolose, di dalam dialah segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Oke, sekarang kita ambil di ayat Zakaria 12 ayat 10. Di situ bahwa Bapak sendiri yang akan ditikam. Ya, ini saya dapat dari Pak Tom semalam. Terima kasih Pak Tom. Jadi di sini di ayat Zakaria 12 ayat 10, yang ditikam itu adalah Allah itu sendiri, Bapak itu sendiri di ayat itu. Di Zakaria 12 ayat 10. Berarti hebat dong orang Romawi Bapak itu. Lo enggak, diskusi kita bukan gini bro. Diskusi kita ini bukan Romawi hebat atau apa hebat, bukan. Diskusi kita di sini kan ada logis gak? Sang Bapak itu ditombak gitu loh. Sang Bapak ditombak. Loh, bukan, itu ayat Zakaria 12 ayat 10 ngomongnya itu bukan saya. Jadi kamu berdebat saja dengan ayat itu. Silakan. Loh gimana sih? Sang Bapak ya sudah, ditombak. Itu jawaban saya. Kalau gimana kan itu terserah kamu kan begitu. Iya, kalau gimana kan terserah kamu. Ya, silakan. Terserah gimana sih? Ya sudah. Jadi inilah kalau diskusi gini, sama bro. kalian memang begitu. Kawan-kawan gini, itu ayat saya memang bicarakan dengan teman-teman di Zoom-nya Pak Kris semalam. Seharusnya ada penafsiran dari Tritunggal ya. Saya punya penafsiran sendiri. Dari pihak Wanes juga punya penafsiran sendiri. Tadi Pak Daniel udah suruh saya tampilkan itu juga. Saya tampilkan dan saya suruh teman-teman menafsirkan sendiri. Ya, sesuai dengan aliran masing-masing. Gitu ya. Jadi jangan kita saling meledek seperti itu. Ya, Pak Tom, mendingan kita langsung buka aja Pak Tom. Saya bukain lagi yang buka tadi ayatnya aja langsung. Oke, saya bukain lagi ya. Buka ayatnya langsung, itu Zakaria bicara tentang apa? Oke. Itu aja, buka Zakaria. Saya tampilin ya. Tapi perlu diingat, saya mengatakan di dalam Yahweh itu ada firman atau sang anak dan juga rohnya ya. Dari ayat 1 berarti ya? Ya, tampilin aja. Iya. Kelihatan ya, saya pakai ini kecil ini. Saya besarin aja coba. Oke, saya bacain ya.
Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggang yang menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata, dalam hatinya penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api, keduanya akan menjilat ke kanan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempat yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud, akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengkepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya ratapan atas Hadad Rimon lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga Daud, keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan sendiri dan istri mereka tersendiri. Oke, sampai di situ ya. Berarti fokusnya ke ayat 10 yang tadi disampaikan ya. Nih. Ya. Kesimpulannya apa? Bapak itu Yesus begitu. Nah, terjemahan lamanya ini. Nah, ini ya, tampilkan tidak pernah bermasalah. Jadi begini, Bro. Itu. Tafsirkan dengan metode kalian masing-masing. Jadi enggak usah saling ini. Kita mau lihat. Ya. Sistematikanya gini ya. Kalian suka menyalahpahami Trinitas itu dianggap memisahkan Bapa dengan Firman. Padahal kita sudah jelas-jelas menekankan satu hakikat. Satu esensi. Esensi Edo ini tidak ada yang lain seharusnya misalnya. Kalau satu hakikat. Tapi Edo bukan esa. Karena banyak esensi manusia yang lain. Gitu kan? Nah, Bapa ya, Allah yang esa itu, ya memang Allah yang akan menyelamatkan umat manusia. Itu sudah final. Gitu loh. Anak menyatakan Bapa juga. Tetapi doktrin Trinitas membawa kita supaya kita jujur ketika membaca Alkitab itu. Jadi gini, di Alkitab itu pasti mengandung paradoks. Paradoks itu adalah dua kebenaran, tetapi keduanya benar dan bukan kontradiksi. Nah, doktrin Trinitas adalah teologi sistematika untuk menyatakan paradoks-paradoks tentang keesaan Allah sekaligus kemisteriusannya, bukan mengkontradiksikan. Makanya doktrin Trinitas ketika melihat ayat-ayat seperti ini tidak bermasalah. Memang Allah yang menyelamatkan. Dalam tanda kutip ya, Allah yang dirinya sendiri di atas kayu salib melalui firman-Nya. Itu namanya sistematika jujur dalam menerjemahkan apa yang kita nyatakan. Ya, kita bicara dulu. Aduh, ada noise lagi ini apa ya? Daniel nanti ditunggu dulu. Karena buka mic echo, nah ini hilang. Nah, jadi saya kembali ke masalah tadi ya. Kan saya bisa bantu kalian lebih dari ini ayatnya yang menyatakan bahwa Bapak itu nubuatannya ya adalah juru selamat banyak. Trinitas tidak pernah bermasalah. Karena Trinitas tidak pernah membenturkan. Paradoks itu diramu oleh Trinitas untuk bisa menjelaskan dengan baik. Tahu nggak kalian paradoks apa ya? Nanti coba dicari gitu ya. Karena banyak sekali tulisan-tulisan di dalam Alkitab yang mengandung paradoks. Tetapi itu bukan kesalahan dan bukan kontradiksi. Nah, dalam konteks Trinitas, kita, nah ini, si Samuel Siahaan, kalau saya lagi ngomong itu kejang-kejang dia. Nah kan? Ya, gantian, lanjutin. Okay. Nanti ya, sama saya lagi kasih pelajaran nih.
Bro Sam juga kita Betul. kasih waktu segitu. Ya semoga dia tahu paradoks apa gitu. Ini khusus untuk yang sekolah teologi. Nah, dan mendapat pelajaran di gereja. Kalau yang jarang ke gereja nggak mampu menelaah. Nah, jadi kembali ke masalah tadi ya. Ketika Trinitas menjelaskan tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya dalam rupa manusia itu Yesus Kristus, kami tidak bermasalah. Yesus Kristus menyatakan, tetapi terus kita membypass menyamakan Yesus sama dengan Bapa, itu menabrak semua aturan yang tertulis. Makanya penting dari teologi, seperti Bapak juga sudah menerangkan dasar-dasar teologi. Contohnya ya, Irenaeus, dia sudah menulis 5 buku yang berisi tentang kristologi Yesus Kristus dalam pendekatan soteriologi. Yesus Kristus ada kedua. Ini pentingnya teologi. Jangan tok-tokan hanya membaca Alkitab menurut saya benar. Berarti seperti itu ada yang berotoritas gitu loh untuk meletakkan dasar-dasar teologi. Jadi intinya kalian memperdoakan ayat-ayat seperti Trinitas tidak pernah bermasalah. Ya, justru kali ini kita sodorkan hal-hal yang menjadi paradoks dalam Alkitab, kalian bermasalah. Selalu seperti itu kalau sama orang Yohanes. Lari sini, lagi bicara kristologi di Yohanes, lari ke nubuatan. Dikejar ke nubuatan, mereka mendadak menjadi Bapak only, menjadi Yudaisme. Berarti metode penafsirannya Bro Edo sendiri seperti itu ya. Sekarang Bro Sam mungkin bisa bagaimana menafsirkan ayat itu? Saya nggak menafsirkan ayat. Oke, berarti hanya Pak Tom begitu tadi aja ya. dipotong. Silakan Bro. Begini, Pak Tom, silakan Bro Sam. Suara saya didengar nggak? Tolong dimatiin mikrofonnya semua, nih mantul suaranya. Pak Tom tadi lagi jelasin dipotong. Jadi Pak Tom lanjutin dulu Pak Tom. Pak Tom silakan lanjutkan dulu. Tadi penjelasan Pak Tom itu dipotong. Ayatnya dibacain dulu yang terjemahan lama. Silakan Pak Tom. Oh. Bentar ya. Iya, dilanjutin dulu karena tadi ada ketidakfokusan. Jadi kalau mau dianalisis perbandingan terjemahan dulu, ini analisis paling dasar ya. Terjemahan TB itu, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ini TB. Kalau TL, ini LAI juga, dan mereka itu akan memandang kepadaku berarti yang bicara saat itu ya, Yahweh, yang telah ditikamnya. Oke ya, saya nggak berusaha mengkomentari supaya masing-masing punya penafsiran sendiri nantinya. Terus, kalau bahasa Inggris, tunggu dulu. And ya Pak Tom aja bicara. And they shall look upon me whom they have pierced. Oke, saya lihatkan ke Bible Hub-nya untuk lihat bahasa aslinya. Bentar ya. Mau saya yang share aja. Tunggu. Saya udah dapet ini. Nanti setelah menjelaskan. Ini ya, udah kelihatan ya. Then they will look on me whom they pierced. Wihibitu Elai et Aser Dakaru. Oke. Silakan Bro Sam menafsirkan. Itu nggak perlu ditafsir, Om. Itu terjemahannya udah begitu. Namanya nafsir, namanya menerjemahkan bukan nafsir. Menafsirkan bukan menerjemahkan. Jadi itu terima kasih ya Pak Tom, itu sudah jelas sekali. Terima kasih dan selamat buat Pak Tom yang sudah percaya bahwa yang dipaku adalah aku itu. Yang itu adalah Yehova itu sendiri. Benar ya. Di situ me whom they pierced, memandang aku yang adalah dia yang apa salah aku pierce ya, dipaku tuh. Jadi udah saya jelasin panjang, itu bukan pikiran, itu terjemahan. Saya rasa udah cukup. Jelas itu. Silakan. Jadi ditikam itu adalah Yahweh.
Ini Betul, yang ditikam adalah Yahweh. Tetapi apakah Bapak bukan? Maka itu tadi dulunya lah. Echo bro. YouTube itu ada yang buka YouTube, jadi ini dia double suaranya. Dikecilin aja volume YouTube-nya. Habis Bro Sam bicara, Bro Sam Aldo raise hand, mungkin dia mau menanggapi ya. Kalau Bro Sam udah selesai. Udah, aku kan nggak naf. Oh, oke. Silakan Bro terjemahin. Sam Aldo. Silakan Bro Sam Aldo. Terima kasih. Saya menanggapi begini perihal HWH. Ini agak menggema di tempat saya. Bentar. YHWH itu di dalam konteks gaya Yahudi abad 1 atau pengikut Yesus, ini perlu dipahami seperti ini ya. Ini beda dengan ajaran Wanes Pentakosta abad 20. YHWH itu dibaca Maria atau Mariah pakai H. Ya. Nah, Maria ini dia itu bisa merujuk kepada nama sang anak ataupun nama sang bapa. Jadi, Yesus itu adalah Maria yang menjadi manusia atau sang anak yang menjadi manusia. Nah, Yesus bukan sang bapa yang menjadi manusia. Kalau ajaran sang bapa yang menjadi manusia tidak pernah ada di dalam ajaran Judaism dan juga tidak pernah ada di dalam ajaran Judaism Judeo-Christianity atau Yahudi Kristen. Itu aja yang saya mau tambahin. Oke, Bro Daniel silakan udah resen. Oke, Bro Daniel silakan udah resen ya. Halo. Nggak kedengaran, Bro. Nggak kedengaran. Mungkin Batak agamaku dulu ya kali. Agamaku dulu ya kali. Udah resen juga. Halo. Iya, Bro Erben silakan. Nanti habis Bro Erben kembali ke Pak Daniel ya. Soalnya suaranya nggak kedengaran. Silakan Bro Erben. Ya aku bingung juga lihat lawan di sini. Hanya satu aku bilang bertobatlah mereka. Enggak, kita bahas ayatnya, Bro. Jadi nggak bisa subjektif begitu. Ya, kita di sini kan pembahasan, diskusi. Iya. Ayat jadi ada yang mau tadi. Yang Sakaria tadi tanya itu, Bro. Halo, Bro. Oke, udah datang. Oke, Ya. silakan Bro Dani. Halo. Oke, silakan Bro Dani. Oke. Nah, karena begini merujuk pada dalil teologi sendiri. Karena dikatakan Bapa tidak pernah terpisah dengan firman-Nya dan terpisah dengan rohnya, ya, tidak pernah terpisah dengan anaknya, dengan rohnya. Saya tanya, apakah waktu disalib itu Bapa itu terpisah dengan anaknya atau gimana? Atau sama-sama gitu? Bapak itu di Karena surga, dikatakan, itu di surga. Iya, dalil teologinya kan bilang tidak pernah dipisahkan. Makanya saya tanya, waktu disalib itu yang nggak berpisah, bukan Yesus yang kan Yesus, iya kan? Nah, sekarang saya tanya, Bapak itu terpisah enggak? yang bersama-sama Ya? yang bersama-sama dengan Tuhan. Oh, itu beda. Raise hand kawan-kawan ya, biar nanti ini ya. Pak Daniel hanya nanya berarti ya. iya, kan begini. Batak agama Kan dulu begini. deh yang ngomong deh. Kan begini. Oke. Kan Kawan-kawan dikatakan yang mau nanggapi silakan. kan begini, dikatakan tidak terpisah.
Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku, di dalam Bapa. Nah, ketika disalibkan, apakah itu terpisah atau Yesus sendiri memang yang disalibkan? Bapa tidak disalibkan begitu. Yesus sendiri yang bilang loh, saya tidak menafsirkan ini. Dibilang bahwa Oke Bapa bro, di dalam kita udah aku. nangkap bro. Kita udah pertanyaan berarti ya bro. Pertanyaan berarti ya. Oke. Batak agamaku, silakan. Batak agamaku. Kalau enggak Bro Aderion deh langsung. Halo, gimana? Tadi nanya Ya, ya? silakan Bro Aderion. Gimana tuh? Iya, tadi nanya ya. Tanyanya apa sih? Tadi gua nggak denger. Ulangin. Silakan Boleh. Bro Dani, silakan ulangin dulu. Maaf, tadi gua poker. Oke. Tadi kan ya saya bertanya ini apa berdasarkan dalil teologi Trinitas nih bahwa anak, Bapa dan Roh itu kan tidak terpisah. Halo? Betul, Pak. Betul. Allah dan firman. Halo, ini suaranya. Benar. Ya, betul kan? Ya. Bapa, anak dan Roh itu kan tidak terpisah. Ya, terus? Benar atau tidak? Ya, terus? Ya. Ketika Yesus YouTube-nya di mute dulu. Enggak ada YouTube, Bro. Enggak ada YouTube. Double. Ini dari handphone, Bro. Ini dari handphone. Di setelan Zoom-nya. Apa, Bro? Setelan Zoom. Tunggu ya. Audio. Setting. Audio. Kan ada echo tuh. Hapus centangnya. Yang mana ya di sini yang yang meeting kan? Meeting. Tapi udah jelas suaramu. Sementara Daniel beresin itu. Batak agamaku silakan. Oke, sudah ya, Bro. Sudah. Oke. Sudah jelas. Sudah jelas? Ya. Udah jelas. Lumayan. Udah jelas. Oke. Dikatakan bahwa ini apa? Bapa tidak terpisah dengan anak dengan Roh. Itu kan pernyataan ini paham Trinitas ya kan. Nah, saya tanya, ketika Yesus berkata bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Dan ketika Yesus disalib itu, apakah dia yang disalib atau ini dia dengan Bapanya begitu disalib? Atau dia sendiri? Pertanyaan udah tangkap ya, Bro Arde. Halo. Batak agamaku ulangi aja deh, Bro. Batak agamaku dulu. Oke, saya tanggapi. Ini Batak agamaku nih. Saya tanggapi. Tadi katanya firman itu jangan kita ambil dulu firman, kita bikin kata-kata Tuhan bersatu nggak dengan diri kita. Kita berbicara ini satu nggak dengan diri kita, itu dulu pemahamannya. Nah, kalau itu memang dari kita bersatu nggak bisa terpisah, sama dengan hal firman. Firman itu bersama dengan Bapa. Dengan kata-kata ini loh, kata-kata kita ini tidak bisa terlepas dari kita. Inilah yang menjelma jadi manusia gitu. Ya. Oke, udah bisa ya Pak ya. Bisa dipahami sampai ke sana ya. Bisa Pak. Lanjut tunggu. Bro Ade. Jadi firman yang turun. Iya bisa. Akhirnya. Oke. Setelah dia menjadi manusia, dia harus mempraktekkan dirinya menjadi manusia karena itu adalah firman Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bersama atau tidak, coba Anda berbicara berbicara kepada saya. Apa Anda berpisah dengan kata-kata Anda? Nah, itu yang bisa dipahami antara manusia dengan manusia itu sendiri dulu. Pahami di situ. Anda berpisah enggak dengan kata-kata Anda? Nah, kata-kata Anda inilah yang menjadi firman, menjadi manusia gitu. Oke. Ada tambahan lagi, Pak? Oke, saya tanggapi, ya. Bro. Jangan dulu, Pak. Biar jangan dulu, Pak.
Bro Ade, silakan bro. Nggak, udah cukup, bagus kok, udah ditanggapin aja. Aku nggak mau jadi ada dua jawaban. Ini kok Nggak apa-apa. zoomnya kok ada 2 suara ini. Ya. Begitu Daniel Haning unmute langsung 2 suara. Oke, Bro Herdi. Coba Daniel, Pak Daniel coba keluar dulu, ntar masuk lagi deh. Bisa nggak? Tapi sananya diganti. Bro Herdi silakan. Kalau nggak saya lanjut. Ya, oke. Ya, saya cuma pengen tanya, apa sih ganjalan kawan-kawan Tritunggal is not mengakui Yesus itu sebagai Bapa? Kalau Bapa itu diartikan Yod-Heh-Vav-He, nah, ketika Yod-Heh-Vav-He mengatakan, akulah juru selamatmu. Kejanggalannya tuh gini, bro. Oke, saya yang Masa jawab. bapak Saya yang jawab bidat, disembeli gimana tuh? Saya belum Bapak kok disembeli? Sabar, sebentar bro. Saya yang jawab bidat aja. Kristen menjawab bidat habis ini. Judul. Lanjut bidat, lanjut. Gini ya. Mungkin apa yang oneness ini menurut saya kayak Laisa Mulsihan ini harus saya. Bro, saya bilang gantian ya sesuai dengan raise hand. Silakan Bro Herdi. Iya, ini kalau kita diskusi bro, saya dari tadi mendengar, teratur dong, jangan kesurupan, ya. Kamu jangan sebut-sebut Bro, apa gitu ya. Bro Herdi, Jadi, yang subjektivitas tadi saya juga udah tegur ke kawan-kawan dari ini. Jadi Bro Herdi juga yang subjektivitas begitu nggak usah digunakan lagi, Bro. Disampaikan aja pembahasan. Dari itu tuh bidat, sadari itu bidat. Oke, ketika Yod-Heh-Vav-He berkata bahwa akulah juru selamatmu, akulah penebusmu, ya. Lalu kenapa kawan-kawan punya pemahaman ada juru selamat selain si aku itu? Ya kan? Ada penebus selain si aku itu. Ya, itu aja, bro. Aku ini siapa? Aku Bapak apa kau Firman? Gini, jadi boleh saya jelaskan sedikit ya. Di dalam iman Kristen. Bro Sam Aldo dulu bro. Abis Bro Sam Aldo, Bro Erben. Ya oke, lanjut. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau menjawab dulu ya mengenai apakah ada YHWH lain sebagai penyelamat. YHWH itu cuma satu. Ya. Tetapi perlu dipahami gini, YHWH di dalam konteks Yahudi Kristen atau pengikutnya Yesus awal, sekali lagi, itu bisa merupakan menjadi nama Sang Bapa, bisa juga menjadi nama Sang Putra. Nah, Yesus di abad 1 adalah YHWH yang menjadi manusia, Sang Putra yang menjadi manusia. Ya, bukan Sang Bapa. Ini adalah Injil awal, di mana Injil itu diberitakan oleh Yesus ya kepada masyarakat Yahudi sebelum ke bangsa-bangsa. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, apakah kalau Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, satunya itu seperti apa? Yesus itu di dalam bahasa sehari-harinya dia bicara di dalam bahasa Aramaik. Pada saat dia bilang Bapa dan aku adalah satu, dia bicara itu had atau bahasa Ibraninya echad. Artinya bukan cuma satu tapi kesatuan, satu kesatuan. Dua aspek yang menjadi satu. Ya. Jadi bukan satu tunggal, tidak pernah ada ajaran di dalam Judaism dan Yahudi Kristen Bapa dan anak itu satu tunggal, itu nggak pernah ada. Ya, keilahian satu tunggal di dalam ajaran Judaism dan Judeo-Kristianiti tidak pernah eksis. Yang ada adalah had, satu kesatuan. Ada beberapa aspek yang menjadi satu. Gitu. Lalu saya menjawab lagi pertanyaan, kalau itu satu ya, lalu yang disalibkan
itu anak atau bapa. Yang disalibkan itu adalah anak. Kalau itu adalah bapa, maka itu bukan ajaran Judaism, sekali lagi bukan ajaran Judeo-Christianity. Kenapa? Karena penyaliban Yesus adalah penggenapan dari ritual penyembelihan korban di Perjanjian Lama. Ya. Kalau orang mau dipulihkan dengan sang bapa, ya dia bawa korban yang tidak bercacat celah. Ya, biasanya domba. Nah, si hewan itulah yang disembelih, bukan si bapaknya. Perlu dipahami di sini, nggak pernah ada ajaran Yahudi ingin pulih hubungan sama bapak, bapaknya dibunuh. Nggak pernah ada ajaran seperti itu. Makanya pada saat Yesus disalib, ya, yang disembelih adalah sang putra. Jadi bagaimana kalau bukankah bapa dan sang putra itu adalah satu? Iya satu. Seperti tadi saya bilang, satu kesatuan. Ya. Tapi ya, yang di mana satu kesatuannya itu ya selaras kehendaknya. Berbeda ya, ajaran Judaism ini ajaran monoteis, bukan politeis. Kalau ajaran politeis di bangsa-bangsa sekitar Yahudi, ada juga ajaran Bapa, ya dia punya dewa, namanya misalnya ya Herakles, anaknya itu namanya si Hercules, gitu. Ini bisa di dalam suatu saat punya kehendak yang berbeda. Nah, di dalam mitologi bangsa-bangsa sebelumnya juga seperti itu. Ada bapa, ada anak. Tapi dua ini ya tidak selaras, berbeda dengan ajaran Trinitas kita. Bapa dan anak itu selaras. Makanya Yesus pada saat dia di Taman Getsemani dia bilang, "Jadilah kehendakmu." Dia tuh punya kehendak sendiri, tapi kehendak Bapa yang harus jadi. Jadi selaras dia, beda. Ini makanya ajaran Yahudi Kristen ya ini bisa dibilang mirip sama politeis tapi tidak sama ya. Punya aspek-aspek ilahian yang jadi satu. Jadi satunya itu satu kehendak. Jadi sekali lagi yang disembelih itu siapa? Yang disembelih itu adalah sang putra. Kalau sang bapa disembelih ya itu berarti merombak semua ajaran Judaism. Dan Yesus ya itu gagal di dalam pelayanan penggenapan. Mau menggenapi apa gitu. Karena ininya dirombak semua gitu. Ya, kalau saudara-saudara belajar lebih jauh ya namanya liturgi ya, liturgi Judaism, Judeo-Christianity itu diambil dari ya liturginya Dead Sea Scroll atau kaum Esseni. Jadi saudara-saudara bisa baca nama naskahnya itu adalah aturan komunitas. Nah, inilah yang diajarkan Yesus pada saat dia mengajarkan perjamuan suci sebelum dia disalib. Nah, liturgi seperti ini itu akhirnya menjadi liturgi jemaat awal di Yerusalem. Kalau saudara-saudara baca ya di Kisah Para Rasul ada memecah-mecah roti ya. Itu sebenarnya bukannya yang perempuan masak terus dibagi-bagi langsung dipecah-pecah. Enggak, itu ada ritualnya. Ngikutin ritual apa? Ritual yang Yesus contohkan itu. Nah, ritual ini ya ibadah ini itu sudah ada sebelum kitab-kitab PB ditulis. Jadi kitab PB itu ditulis kapan mulanya? Mulanya itu Injil Markus, Injil Matius 45 Masehi. Nah, jemaat awal sudah punya liturgi ya, walaupun masih primitif ya. Itu sebelum 45 Masehi. Yang di dalam liturgi ini ya menggambarkan Bapa dan anak itu terpisah. Bapa tidak
dikorbankan. Tapi justru jemaat yang datang mau mendapatkan pemulihan hubungan dengan Sang Bapa. Lewat caranya gimana? Memakan roti dan anggur. Ya, itu adalah korban dari Yesus, dari Sang Putra. Bukan Bapaknya yang disembelih. Nah, ini ya, kalau saudara cek sejarah, liturgi paling kuno di dalam kekristenan ya, itu namanya Saint James Divine Liturgy. Di Indonesia sekarang ini cuma 2 komunitas yang pakai ini. Kalau komunitas Kristen Ortodoks ya, itu pakai setahun sekali. Tapi ada komunitas yang pakai setiap minggu, yaitu Gereja Nasrani Indonesia. Nah, kebetulan saya ditabiskan di sini. Jadi saya belajar ini liturgi kuno ini yang mendahului kitab-kitab PB yang di dalamnya ada konsep Trinitas. Jadi kalau ada yang menentang, Kristen yang menentang konsep Trinitas, yang bilang Bapa yang disembelih, ya Yesus adalah Bapa, itu bukan ajaran awal. Itu ajaran setelah Injil itu lari ke bangsa-bangsa. Nah, disitulah mulai ada perbedaan pemahaman. Ya, yang Oke, berarti kita banyak udah parameternya. kita udah nangkap ya, Kenapa Bro beda? ya? Udah nangkap ya. Oke, itu aja. Nih, Pak. Lanjut Bro Erben. Menambahi aja. Lanjut Bro Erben. Halo. Lanjut Bro Erben, silakan Bro. Gini udah jelas yang disampaikan kawan-kawan itu, yang mau saya tegaskan itu kan artinya gini, kawan-kawan oneness jangan pahami Tritunggal seperti yang kalian pahami itu, sehingga kalian menuduh kami yang percaya Tritunggal sesat. Tetapi yang sesat itu sebenarnya kalian yang sesat memahami Tritunggal. Di situ kegagalannya. Jadi kalau kalian mau memahami Tritunggal, maka Tritunggal yang kami pahami lah. Di situ. Itu iman dari kami yang yakin dengan ajaran Tritunggal ini. Itu yang perlu. Jadi kalau seperti tadi lah kan, apakah Bapa mati ketika Yesus mati? Oh tidak. Tapi Yesus dan Bapa adalah satu. Satu itu artinya bukan satu dalam bentuk wujud fisik. Satu ini saya dengan Samuel Siahaan ini satu. Satu apa? Satu suku Batak. Satu Indonesia. Satu bahasa. Bukan satu tubuh saya dengan Samuel Siahaan. Jadi makanya di sini memang harus memahami teks, konteks dengan baik. Siapa yang ngomong ini? Bro Daniel. Itu jadi dulu. Anak ya anak. Ini lanjut, lagi kan. lanjut. Jadi menurut saya ini yang perlu ditegaskan. Baru dikatakan ketika firman menjadi manusia, Allah tidak kehilangan firman. Saya kasih analogi begini ya. Ketika pikiran saya jadikan sebuah buku, saya tidak kehilangan pikiran, tapi pikiran saya ada, buku itu pikiran saya. Oke, ketika buku itu mati, apakah pikiran saya mati? Tidak. Tapi yang mati itu adalah ya pikiran saya yang ada dalam buku itu. Bukunya yang mati, pikirannya enggak. Nah, ini kalau berbicara logika. Jadi di sini yang tidak dipahami oleh kawan-kawan oneness ini. Saya sarankan bertobatlah kalian. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita udah dapat poinnya Karena Bro Yesus Erben. mengatakan saya sampaikan. lebih bagus batu kilangan diikatkan pada lehernya daripada menyesatkan Anda satu itu orang. begitulah. Sudah subjektif ya. Anda kan tadi sudah pakai kata-kata yang bagus. Jadi, Anda penilaian Anda itu tidak diukur sebagai suatu kebenaran ya. Enggak usah dijawab aja nih. Tom, saya bisa sanggah Bro Aldo sebentar? Enggak usah dijawab. Gimana mau menyanggah itu data sejarah kok disanggah? Enggak usah Oh dijawab. enggak, makanya boleh tunjukin menambahi. dulu. Anda bisa klaim itu data sejarah, tapi Anda 1 menit aja. Aku mau menambahi. Jadi gini, saya mute semua. Saya udah tadi tetapkan saya mute semua. Saya tadi udah tetapkan hanya sampai Bro Herdi ya. Jadi sekarang lanjutnya
Bro Nathan, habis itu Bro Duran, habis itu Bro Aderion, habis itu Bro Herdi. Katanya mau H2H antara Bro Sam sama Bro siapa? Edo. Mudah-mudahan di H2H itu kawan-kawan semua bisa terwakili. Gitu ya. Supaya kita jangan terlalu panjang. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan nanti bisa terwakili di H2H antara Bro Sam sama Bro Edo. Masih ada kan orangnya ya? Masih ada ya orangnya ya? Silakan Bro Nathan ya. Masih ada, masih ada. Iya, silakan Bro Nathan. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya ada sedikit nggak mengikuti semua ya. Memang saya di sini tapi saya nggak ada kerjaan. Jadi tadi pertanyaannya, apakah ketika Yesus disalib YHWH Bapak ikut disalib? Jawabannya tidak. Ya, tegas ya, tidak. Karena Yesus terdiri dari dua kodrat ilahi sama kodrat kemanusiaannya. Kenapa mestinya Tuhan ambil kodrat manusia? Kenapa harus ada campur tangan manusia di dalam penyelamatan misi Bapa? Karena itu cara Bapa. Karena orang yang berdosa manusia, maka dia harus tebus manusia oleh manusia. Makanya Yesus, Bapa mengambil keturunan dari Daud, manusia. Dan firman itu berdiam di dalam keturunan itu. Jadi yang disalibkan itu kodrat manusia Yesus. Sang firman tidak disalibkan. Firman itu tetap adalah Bapa diri. Nah, jadi sang firman itu ada kembali kepada Bapa. Dan itulah Yesus yang saat ini yang kita kenal dalam Teofani. Jadi Yesus yang dalam daging itu memang jadi kurban. Nah, jadi jangan diplesetin bahwasanya Bapa dan Aku satu itu secara keseluruhan. Begitu. Jadi teman-teman Oneness, kalau mau jujur, yang Oneness Pentakostal cuman Samuel Sehan yang berani klaim kalau dia memang, dan mungkin Herdi juga dan Daniel yang setuju. Kalau yang lain-lainnya masih banyak yang Oneness abu-abu. Jadi Oneness Pentakostal itu lah modalis Sabelius, di mana Bapa turun ke bumi ini, dia tidak bisa harus tinggalkan tahtanya dan dia jadi manusia. Kemudian dia menjadi Roh Kudus. Dia berpindah-pindah jabatan, sama seperti saya ketika di rumah jadi orang tua, ketika saya di kantor jadi bos, ketika saya di gereja mungkin jadi penatua atau apalah. Jadi saya tetap pelakunya sendiri. Atau ketika saya di sekolah saya jadi guru. Itu modalis, itulah namanya Sabelius itu tadi yang sudah dianggap bidat. Nah, jadi teman-teman yang merasa Oneness, pahami dulu apakah Anda benar-benar sudah Oneness atau memang masih abu. Nah, jadi harus betul-betul sampai di situ pemahaman saya tentang yang terjadi saat ini. Saya kira itu aja. Oke, saya tanggapi boleh? Jangan Pak. Silakan Bro Fek. Apa ditanggapi atau gimana? Nggak usah. Nanti kita harapkan H2H antara Bro Samuel Sihaan dan Bro Edo bisa membawa semua perdebatan ini di dalam H2H itu. Jadi bisa terwakilkan semua lah istilahnya. Supaya jangan terlalu lama kita kan. Oke ya kawan ya. Oke, Bro Fek Duran, silakan. Ya, Pak Tom, makasih ya. Itu tadi Daniel bilang Bapak di dalam aku di dalam Pak, tapi dia lupa ayat ke-20-nya. Yohanes 14 ayat 20 kan di situ dikatakan bahwa murid-murid itu juga ada di dalam Yesus. Jadi gimana tuh? Anda menerjemahkan teks secara seenak udel Anda, secara logika cacat Anda dengan mengatakan bahwa Yesus itu berarti Bapak. Ibrani 9 ayat 14 dikatakan darah Kristus yang oleh roh yang kekal mempersembahkan dirinya kepada Allah. Jadi kalau Yesus adalah Bapa, Yesus mempersembahkan korbannya kepada siapa? Darahnya kepada siapa? Kepada diri dia juga. Yang nggak bisa bertolak belakang. Karena dikatakan bahwa Yesus adalah Melkisedek. Dia adalah imam sekaligus raja. Kacau, cacat logika benar-benar kalau Yesus adalah Bapa. Terus mau apa lagi dia? Tentang aku dan Bapa satu. Kalau aku dan Bapa satu, lalu bagaimana dengan Kejadian 2:24? Laki-laki dan perempuan itu menjadi satu daging.
Maksudnya apa di situ satu daging? Apakah mereka langsung nempel gitu? Jadi satu daging bener-bener? Kan cacat logika semua. Ayat-ayat ditabrak oleh oneness. Ini udah bener-bener, kalau saya bilang udah bener-bener penyesatan. Dia benar-benar sudah menyangkal anak sebelum masa penciptaan, itu dia menyangkal semua. Tiba-tiba anak hanya ada di dalam perjanjian baru. Saya rasa itu aja deh dari saya. Oke, lanjut Bro Aderion. Oke, Bro Tom, saya jawab supaya jangan apa. Oke. Bro Tom. Terima kasih Pak Bro Tom. Ade dulu, Bro Ade dulu. Iya. Aku mau tanggapi. Ya. Ini kenapa tadi ada pertanyaan senada seperti kenapa sih oneness itu kalian itu nggak bisa terima oneness? Ya. Ada beberapa alasan kenapa oneness itu bidat atau sesat. Itu bukan yang mesti digarisbawain, yang menyatakan itu bidat bukan orang Tritunggal, bukan orang kami, tapi gereja itu sendiri, baik secara teologis maupun secara historis, memang oneness itu bidat. Itu sudah ada di zamannya Praxeas. Itu kemarin tuh aku udah jelasin tuh di presentasi aku di abad ketiga. Itu di Frigia di Turki itu. Dan dia itu dinyatakan sesat sama Severinus, Pastor Severinus. Ajarannya dia tuh apa? Pribadi yang satu itu turun ke dalam rahim Maria melalui inkarnasi. Nah, pribadi Bapa itu namanya Yesus. Itu dianggap, jadi namanya disebut Patri Passionis. Nah, dan itu diikutin sama Beryllus, Noetus, dan Sabellius. Sebenarnya siapa namanya? Ajaran oneness Pentakostal itu sebenarnya bukan ajaran Sabellius, lebih tepatnya, lebih ajaran Praxeas, cuman dipopulerkan oleh ajaran Sabellius. Sabellius maksudku, kalau Sabellius itu mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Dan itu masuk ke zaman gerakan Pentakostal di tahun 1913. Ajaran itu dibawa kembali, diajarkan kembali bahwa Bapa itu ya Yesus, Anak itu ya Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Dan itu bukan nggak ada pertikaian antara sesama Pentakostal ya. Itu juga ditentangkan sama orang-orang Pentakostal juga. Nggak semua Pentakostal itu oneness loh. Nah, yang mempopulerkan itu ajaran oneness Pentakostal itu siapa ya? McAllister. McAllister itu menyebutkan itu di sebentar. Itu gerakannya di mana tuh ya? Sebentar. Lupa tuh. Ini penting nih soalnya. Maaf. McAllister itu menyatakan bahwa nggak ada itu namanya baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan rasuli Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu nggak ada. Yang ada hanya baptisan Yesus. Dia berbohong. Liturgi Yakobus udah menggunakan itu. Buku Didache sudah menggunakan itu. Bahwa baptisan yang benar itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu diartikan salah oleh McAllister dan diikuti oleh kalian. Sebenarnya yang disebut baptisan Yesus Kristus itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu adat kemarin tuh dijelaskan itu. Sebenarnya itu bukan formula baptisan. Ada empat ayat di Kisah Para Rasul itu tentang baptisan Yesus. Keempat-empatnya itu berbeda formulasi loh. Ada yang nyebutnya ein, ada yang nyebutnya kata sambungnya macam-macam. Itu kemarin udah jelasin tuh di presentasi kita tuh kemarin di hari Senin itu. Dan yang dibicarakan waktu itu Petrus berbicara sama siapa? Berbicara sama orang Yahudi. Yahudi itu jelas udah mengenal baptisan air. Nah, tapi dia belum menerima baptisan darah, belum menerima Yesus. Makanya diperintah, baptiskanlah kamu dalam nama Yesus. Begitu konteksnya. Itu jadi oneness Pentakostal memang sesat. Jadi jangan ada menyamakan ayolah kita rangkul-rangkulan. Nggak bisa loh, bagaimana oneness itu sendiri menentang Tritunggal kok. Kan gerakan oneness Pentakostal kan ada dua yang ditentang. Tentang masalah Tritunggal dan kedua tentang formula baptisan. Itu secara historis. McAllister yang ngomong seperti itu. Itu tadi yang aku ngomongin bukan cuma hanya sekedar teologi tapi historisnya juga. Maksudku kalian ngomong tuh kayak begini loh. Jangan cuma tafsir-tafsir ayat aja. Bicarain sejarahnya itu gimana. Makanya jadi nggak kayak abu-abu seperti Daniel Hanning.
Oke. Kamu tuh Berarti kita abu-abu. udah nangkap Oneness ya. ya oneness aja. Udah nangkap bro ya. Silakan. Udah nangkap. Oke. Lanjut ke Bro Herdi. Bro Daniel, kita harapkan Bro Sam sudah mencatat semua Cepat argumen-argumen. aja, Bro. Oke, saya kasih Cepat waktu aja. berapa menit sebelum Bro Herdi. Cepat aja. Oke. Silakan Bro. Iya. Jadi kan tadi, iya kan? Tadi kan bilang bukan Bapa yang disalib. Saya bukan bilang kedagingan Bapa yang disalib karena Bapa itu kan roh. Nah, makanya saya mau mengacu kepada roh itu, roh yang ada dalam Yesus itu, apakah roh insani atau roh Allah itu sendiri. Karena Bro. banyak juga teman-teman Tritunggal, jangan bohong lah. Itu kita ada udah banyak nangkep, yang dari kalian itu yang mengakui roh Yesus itu biar roh insani. Kita nanti kita masuk ke Hatuha. Jadi udah kita udah nangkap. Nanti itu semua nanti dirangkum di Hatuha. Bro Herdi yang terakhir nih. Mohon maaf Bro Sam sama Ustadz Malik Ferguson, bantu saya co-host. Oke. Jangan ikut komentar. Oke ya, bantu saya Ustadz. Oke. Ya, thank you Bro. Bagus. Oke. Tadi saya hanya menyangka sedikit apa yang dikatakan oleh Bro Sam Aldo tadi, bahwa dia menyatakan di awal bahwa YHWH itu hanya satu. Lalu dia menjelaskan YHWH satu itu menjadi dua. Ternyata ada YHWH Bapa, ada YHWH anak. Nah, ini bukan lagi mengajarkan monoteisme ya, tetapi sudah politeisme. Ingat itu Bro Sam Aldo. Lalu berbicara kawan-kawan Tritunggal yang mengimani bahwa penyelamat, juru selamat itu ada yang lain. Jika kawan-kawan menyangkal itu, YHWH sudah berkata di dalam Tanak, dia tidak akan memberikan kemasyurannya ya. Kemasyuran kemuliaannya dia tidak akan memberikan kepada yang lain. Ingat, penebusan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tak ada malaikat, tidak ada nabi maupun rasul yang bisa pilih sebagai penebus. Itu adalah hak prerogatif. Anda percaya Bapa itu YHWH itu satu, tentu Anda akan percaya juga dia ya. Putus. Haleluya. Putus Bro Sam Aldo, saya kasih Saya waktu. nambahin sedikit gini aja. Pak Tom. Enggak. Saya nambahin sedikit aja sampaikan tentang saja ke tadi Bro nih. Edo, sampaikan Sedikit saja ke Bro Edo. Sedikit aja. Sampaikan saja ke Bro Edo, kalau memang nanti Enggak, nggak bisa Hatuha gini, satu lawan maksud satu, aku. bisa bikin Gini dua ya, lawan Pak dua. Gini. Gitu. Jadi gitu aja. Gini. Kan tadi udah sepakat Hatuha Hatuha. saya dengan Samuel tuh ingat ya. Kenapa? Benar ya. Putus. Kalau dicatat, saya tadi minta Samuel Hatuha dengan saya, ya kita bermain logika, tutup Alkitab. Dia mengajukan topik tentang sejarah. Kita bermain logika di situ. Oke. Ya. Kalau Pak Erben mau nggak dengan saya? Aduh, sangat mau lah. Cuman Oke, kalian Bro. ngaco. Nanti Iya, saya Japri ya, nomor WA saya ya. Kita Bro. kasih Bro Sam Aldo Sebentar ya. 30. Sebentar, saya tidak pernah mengajukan topik sejarah. Sebentar Pak Tom, itu salah tafsir itu si Edo. Saya nggak pernah mengajukan topik. Oh, kenapa sebentar, takut? Tadi sebentar, kan Bro Edo. tadi coba kita baca chatnya ya teman-teman ya. Sebentar Bro Edo. Sebentar Bro Edo. Saya bukan takut. Saya cuma bilang saya tidak mengajukan topik sejarah, itu aja, bukan takut. Anda yang bahas tadi Tertullianus? Enggak, saya nggak ada bilang kata-kata sejarah. Saya tidak bilang kita saya bahas Hatuha. Tertullianus. Sebentar, Silakan dibacakan. Dibacakan. Saya tidak mengajukan judul Hatta untuk sejarah. Dan saya bukan takut. Tetapi kalau Anda mau melari ke sejarah, boleh. Ya, tapi saya tidak mengajukan judul itu. Jangan salah tafsir gitu ya. Oh, enggak salah tafsir. Sekarang Anda nantang bacain chattingan saya. Silakan bacain. Oke, kita bacain chatnya. Ya, mana ajakan saya debat soal sejarah, silakan. Yang coba nanti kamu coba bacain. Silakan baca. Oke, gini ya. Tadi saya kan minta kita debat logik ya, karena Anda tadi kamu bilang sejarah, sekarang debat logik. Coba bacain dulu chattingan. Sekarang mau bahas apa? Bacain dulu chattingan saya. Bacain dulu chattingan saya. Kamu kan mundur. Silakan. Kalau Trinitas juga pernah takut dengan semua topik. Kan kamu tadi nantang mau bacain chattingan ya. Kamu kan tadi nantang. Oke, Japrian aja dulu. Tensinya agak diturunin teman-teman. Japrian aja dulu. Tadi kan dia bilang, saya pikir mau udah Hatuha. ngajuin Hatuha itu topiknya sejarah. Terkait logika. Sekarang topik apa yang mau Anda ajukan terkait logika? Nanti dulu kita selesaikan dulu, bacain dulu chattingan.
Enggak usah. Sekarang kita langsung tentukan aja sekarang topiknya apa, biar mempersingkat waktu. Oke, mau dilanjutkan Hatuha atau Giliran saya loh, giliran saya ini. Gini ya udah. Karena itu Kan masih jadinya mau Japrian Hatuha, aja ini mau dulu jam ya. berapa Hatuhanya kok lama banget. Japrian aja dulu ya. Bro Tahu Aldo, Hatuha kok lama banget saya tungguin. Logika, Pak Tom, terketika topik Japrian aja dulu. terkait Bro Aldo, topik apa yang Japrian aja Samuel dulu. mau ajukan? Bro Aldo, saya kasih waktu untuk ngomong. Silakan Bro Aldo. Saya nggak simpan pertanyaan. Boleh nggak saya ngomong? Ya, terima kasih. Ini Japrian, saya mau Bro. Bro Sam sama Bro Edo, Japrian aja dulu. komentarnya, Bro. Silakan Bro Aldo. 1 menit ya, Bro. Nggak, saya mau menanggapi Sam Aldo. Kan tadi saya di chat Sam Aldo bilang sejarah. Menurut resen Bro, kalau begitu kita mulai pakai kembali ke bahwa resen berarti. Kita mulai kembali ke resen berarti. Aduh, saya nggak bisa lama-lama, Bro. Sebentar Pak Tom, saya nggak bisa lama-lama gitu. Kan tadi mau Hatuha, tapi lama banget gitu loh. Jadi kalau Oke, 1 menit ya, Pak. Live aja dulu deh, gitu. Ya, bilang aja takut lah. Bro Sam 1 menit, baru Bro Samuel ya. Saya kirim Zoom. Bro Sam 1 menit, Bro Sam Aldo 1 menit, habis itu Bro Samuel kan tadi Sian 1 menit ya. Gitu aja ya Bro ya. 1 menit ya. Bro Sam silakan 1 menit dulu. Sebentar. Tadi Aldo bilang saya lari. Sam Aldo kan si Edo kan bilang saya takut. Nah, kan tadi minta tunjukin chattingan saya yang mengajukan judul Hatuha Al-Sejarah kan, Bro. Terkait logika, topik apa yang Anda mau ajukan? Bebas, silahkan. Tidak. Karena Anda sudah memvonis saya tadi. Silakan tunjukkan. Ini ya, saya sudah beri Oke, kita ganti Hatuha antara Bro Herdi sama Bro Aderion. Mau nggak? Udah, nggak usah diperpanjang lah. Kalau memang nggak itu. Hatuha gue nggak ya? Hatuha gue aja nggak? Bro. Di chattingan itu ada. Bro Herdi dengan Bro Erben. Enggak, saya mau melurus dulu ya. Penting. Udah bersama Bro Sam. Tutup Alkitab ya, bermain logika. Ini Mas Tom ngasih waktunya ke saya, kalian nih yang ini loh nyalip. Iya, kata Bro Sam Aldo kan yang disalibkan keturunan kera. Itu kan menurut data sejarah Sam Aldo. Harus konsisten dong. Bro Sam boleh Bro. Kesempatan nggak? Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Silakan Sam Bro Sam Aldo silakan Bro. Aldo dulu. Ingat, gini Bro Sam Aldo dipersilahkan, tetapi jangan lupa data sejarah dari Sam Aldo sendiri harus konsisten bahwa rupa Allah itu adalah manusia kera. Silakan Sam Aldo. Baik, apa yang saya share di sini adalah ajaran dari aliran saya. Nah, aliran saya ini berasal dari gereja Asiria. Gereja Asiria adalah gereja salah satu jemaat awal yang berdiri di Mesopotamia. Nah, awal-awalnya adalah jemaat Yahudi Kristen. Makanya apa yang saya share adalah data sejarah atau ajaran abad 1. Ya, khususnya ajaran Judeo-Kristiani. 2, ajaran atau gereja ini sudah berkembang. Ya, sekarang ini sudah bercabang-cabang. Ya, salah satu cabangnya adalah gereja Orthodox Catholic Church ada di Australia yang mentadbiskan saya. Nah, gereja ini ya memiliki pengajaran holistik yang artinya adalah memparalelkan antara ajaran agama dan ajaran sains. Jadi tidak semua gereja Asiria yang bersifat holistik. Ya. Kenapa? Karena sains itu sifatnya berkembang. Ya, sains manusia memasuki revolusi sains itu baru 500 tahun belakangan. Sementara agama Kristen itu sudah ada sebelumnya, jauh sebelum 1000 tahun sebelum ini sudah ada muncul. Jadi dipahami di sini, jangan out of context. Kalau kita bicara sains, ya, kita nggak akan bicara tentang konsep trinitas. Tapi kalau kita bicara konsep trinitas, ya kita nggak bicara sains. Ini dua hal yang berbeda. Kalau saya
diminta share ajaran tentang Trinitas, saya nggak bawa sains. Saya bawa aja ajaran Assyria. Saya ceritain dokumennya seperti apa. Ini berkaitan sama Dead Sea Scroll. Ya, sebelum zamannya Yesus sudah ada liturgi perjamuan suci yang menyatakan adanya benih-benih yang tadi saudara Aderion bilang itu adalah liturgi Yakobus. Ini sudah ada liturginya. Ini data sejarahnya seperti ini. Di dalam liturgi itu sudah ada konsep Trinitas. Jadi apa yang saya share ini data sejarah yang lain yang menyatakan kalau Yahudi Kristen memang meyakini kalau YHWH itu ya dibaca Maria itu bisa mengacu kepada anak, bisa mengacu kepada nama Bapa. Ini udah data sejarah. Jadi jangan data sejarah semua klaim paling benar itu hal yang wajar. Silakan bilang saya sesat, saya salah. Cuma perlu dipahami, kita lihat konteks sejarahnya, siapa duluan yang muncul. Yang muncul ini bukannya Kristen yang ada di US ya. Yang namanya Oneness Pentakostal itu baru muncul 1914. Ajaran Assyria saya muncul di abad 1 Judeo-Christianity. Muncul dari Yerusalem. Jadi ini Injil yang pertama. Saya cuma share aja data sejarah. Jangan di-twist gitu ya. Jangan berusaha dirubah kecuali kalau saudara ini punya mesin waktu balik lagi ke sana lalu saudara ubahnya gitu. Saya cuma share data sejarah ini aja gitu. Oke, semoga ini paham. Kalau misalnya saudara sama mau bicara sama saya atau diskusi mengenai sains, silakan. Cuma pahami ya, dokumen abad 1 kitab PB itu tidak bicara mengenai sains. Ya. Jangan ditwist gitu kan. Oh, ayat ini ada hubungannya sama sains modern. Penulisnya tuh nggak ngomongin sains. Ya, itu aja saya mau jelaskan. Terima kasih. Boleh saya tanggapi, Semaldo? Host, Tom? Oke, Sam Aldo bilang kalau Alkitab tidak bicara sains, itu kan klaim Anda. Ya, ketika Tuhan menjadikan manusia dari tanah itu sains. Ketika Tuhan menciptakan terang itu sains. Ya, ketika Tuhan menciptakan segala-galanya itu. Ketika di zaman Perjanjian Baru, Yesus melakukan perubahan unsur atom sama seperti Bapa yang kalian klaim itu merubah unsur atom tanah jadi daging. Itu sains semua. Jadi itu kan klaim Anda yang bicara, bukan sains. Tapi di sini yang saya concern adalah bahwa teman-teman Trinitas tadi bilang kalau Oneness itu bego. Trinitas pinter. Ini bukan klaim saya ini tanya, ajaran Assyria. Sebentar, jangan ditanggapi dulu. Jangan ditwist lagi gitu loh. Jangan gini dulu. Jangan ditwist. Kalau kamu bilang ini ajaran Oneness Pentakos, silakan kamu ajarin. Yang saya sampaikan sekali lagi ajaran Assyria. Saya fokus kepada klaim-klaim Anda, karena klaim Anda itu tidak linier dengan pendapat Anda soal manusia kera, kan begitu. Kalau Anda memisahkan antara sains dengan Alkitab, lalu membuat klaim bahwa Alkitab bukanlah bicara soal sains, itu menurut Anda, bukan menurut kita semua di sini. Gitu. Jadi jangan klaim sepihak. Lalu Anda membawa ajaran Assyria. Sekarang saya mau tanya, ajaran Assyria mengajarkan nggak kalau rupa Bapa itu adalah manusia kera? Gitu. Ngajarin, nah, jadi Anda harus, tapi tidak semua. Makanya kamu itu coba pahami apa yang saya sudah jelaskan. Iya. Assyria bercabang-cabang. Ya. Iya, saya sudah paham. Sebentar ya, Semaldo. Gitu loh. Jangan di-twist lah apakah. Oke, kalau gini H2H, Bro Samuel sama Bro Sam aja ya. Gimana? Gimana sih ngaturnya kalian?
Nggak jelas. Atau Bro Edo dulu sama Bro Jangan, Samuel. jangan. Bro Ini Edo mau sama sama Bro Bro Samuel. Edo silakan ya. Saya Oke, cuma kalau gitu. menjelaskan Iya. ajaran saya ini ajaran warisan, Dibuka Tertulianus. bukan Oke. Ya ajaran yang saya udah, buat. Nah, selesaikan udah. Oke, ini kalau gitu ajaran Bro yang Sam, turun Bro temurun. Samuel. Saya cuma share aja. Ya, oke, makasih Bro Sam Aldo. Oke, Bro Samuel sama Bro Edo dipersilakan, yang lain nyimak dulu. Oke, Bro Edo. Nah, itu. Oh, jadi gantian ini yang mau ini debatnya nih. Tadi kan Iya, rencananya Samuel begitu. sama itu aja, Tertulianus tadi. Iya. Iya, itu aja. Ya, itu aja yang memang kita Samuel sama tunjukkan Edo. topiknya itu. Ya udah, Iya. oke. Bro Ini. Samuel sama Bro Edo. Oke, Bro Edo dipersilakan menaiki panggung atau tinju. Saya mau Apa dah naik berani tinju. Samuel? Oke, sekarang saya akan menggugat pihak Trinitas diwakili oleh Edo, yaitu tre personae una substantia discreti non separate, kita kaji secara logika tutup Alkitab. Setuju? Udah dong, itu kurang lengkap rumusannya, Bro. Oke, sebentar saya ulangi. Tre personae una substantia discreti non separate. Lengkapnya bagaimana? Jadi belum tahu. Belum. Oh, kenapa berani debat kalau belum tahu? 1-0. Enggak apa-apa, saya bukan Trinitas. 1-0. Silakan, Bro. Loh. Enggak, saya bukan Trinitas, Bro. Saya bukan Anda Trinitas. bukan Trinitas, ya. Tapi bisa tidak setuju dengan Trinitas, logika dari mana? Iya, saya mantan Trinitas, Bro. Oke, Anda mengklaim mantan Trinitas, tahu Trinitas, tapi bisa tidak setuju dengan Trinitas. Iya, Logika makanya dari sekarang mana? kita kaji di sini. Kita debatkan di kenapa saya tidak setuju dengan Trinitas. Sekarang Bro Edo bilang itu tidak lengkap. Silakan sebutkan yang dilengkapi. lengkap dulu. Sebutkan yang lengkap dulu terkait Iya, yang lengkap, yang melengkap menurut pengetahuan saya, tre personae una substantia discreti non separate. Silakan dilengkapi, Bro. Itu yang salah. Bukan masalah dilengkapi ya. Jadi tidak logis kalau orang sudah sangat confidence yang menyerang doktrin Kristen, tetapi dia tidak memahami. Apalagi dia mengaku mantan Kristen, mantan Trinitas. Karena Kristen itu Trinitas ya. Itu pertama ya. Yang kedua, karena Anda meminta dan Anda mau rendah hati dan jujur, saya kasih tahu rumusan dasar dari Tertulianus. Ya. Yang diambil oleh Bapak Gereja, salah satunya ya, untuk merumuskan menyempurnakan juga teologi Trinitas ini sebagai teologi sistematika terkait keesaan Allah, ketuhanan Yesus Kristus, dan keilahian Roh Kudus. Jadi yang ditulis oleh Tertulianus ya, itu adalah una substantia tres personae in uno statu, distingsi non divisi, discreti non separate. Jadi Anda tadi tidak lengkap. Nah, sudah tahu artinya belum? Skakmat. Silakan. Sudah tahu artinya belum? Belum, silakan. Oke, kalau belum tahu saya tahu artinya yang tidak lengkap tadi. Sekarang Anda jelaskan yang lengkapnya, silakan. Enggak, yang tidak lengkap coba diartikan. Yang tidak lengkap. Tre personae 3 pribadi. Oke, una substantia 1 substansi. Discreti berbeda. Non separate tidak terpisahkan. Silakan, Bro. Oke. Anda memahami kata pribadi itu dari mana? Mengacu ke KBBI atau mengacu ke makna asli dari persone? Dari persona. Apa makna asli dalam Yunani kuno persone? Persona itu pribadi. Nah, pribadi dalam KBBI atau dalam makna Yunani kuno? Dalam KBBI. Nah, inilah kesalahan Anda, Bro. Memaknai kata persone itu dalam menggunakan padanan kata pribadi dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, saya bahas itu nanti. Saya artikan dulu una substantia tres personae in uno, satu dan semuanya, dan seterusnya. 1 hakikat dan 3 persona di dalam 1 status. Berbeda tidak terbagi. Dibedakan tidak terpisahkan. Itu rumusan berbicara tentang keesaan. Bukan bicara keberapaan. Itu ditunjukkan dalam cirinya ya. 1 hakikat. Ya, 3 persone. Di dalam 1 status. Ya. Di depan tadi 1 hakikat menunjuk kepada keesaan. Di dalam 1 status menunjuk kepada keesaan. Berbeda tidak terbagi menunjuk kepada keesaan. Dibedakan tidak terpisahkan menunjuk kepada keesaan. Bagaimana logikanya? Kok menyimpulkan itu ketidakesaan? Jawab. Oke, tadi substansi itu bukan status, Bro. Substansi itu adalah materi,
Hakikat. Siapa yang bilang status? Satu hakikat, saya bilang. Anda bilang status. Anda Teman-teman di sini saksi. Teman-teman ada saksi di sini. Teman-teman saksi. Ada saksi. Ada saksi di sini. Anda bilang substansi itu status, salah. Salah. Una substantia tres personae in uno statu. Anda melupakan kata saya uno statu. Iya, lalu substansianya di mana? Kok Anda nggak sebutkan tadi berarti? Anda dengarkan. Tadi sudah saya jabarkan. Di sini satu banyak saksinya. hakikat. Di sini banyak saksinya. Coba telinganya dikorek dulu. Satu hakikat dan 3 persona di dalam satu status. Berbeda, tidak terbagi, dibedakan, tidak terpisahkan. Tadi sudah saya jelaskan. Tadi Anda bilang substansi itu status. Di sini saksinya banyak. Astaga. Una substantia tres personae in uno statu. Iya, itu betul. Divisi, disreti non separate. Satu hakikat dan 3 persona di dalam satu status. Berbeda, tidak terbagi, dibedakan, tidak terpisahkan. Betul. Tapi yang tadi Anda bilang, ketika Anda menjelaskan kata substansi itu status, itu masalahnya. Iya betul, aku saksi memang aku dengar satu status itu, betul. Anda sudah, ini siapa yang ikut ngomong? Anda santai bro, ini semua dengar, bukan kamu. Semua dengar begitu. Ini hatuha atau bagaimana? Apa kok? Lanjut, Bung Edo, lanjut. Iya, jadi gini Bung Edo. Udah 3-0. Ajar bro. Ayo. Yang nggak ikut dialog jangan ikut ngomong. Ini ya, Bro Edo tadi, Bro Edo tadi menjelaskan lengkapnya betul. Ini sama Daniel Haning ya. Jangan kejang-kejang. Anda diam dulu, nyimak. Begini, Bro. Begini. Ya. Begini Jadi ya, saya ulangi ya. Sebentar, Bro Edo. Una substantia tres persone in uno statu distinsi non divisi disreti non separate. Saya sudah mengulangi ini keempat kalinya. Artinya adalah satu hakikat dan 3 persone di dalam satu status, berbeda tidak terbagi, dibedakan tidak terpisahkan. Oke, kata substansi kenapa kamu tidak jelaskan di situ? Kenapa kamu lewatkan? Langsung ke status. Satu hakikat itu satu substansi. Anda tidak menjelaskan substansi tadi. Anda langsung dari 3 pribadi tadi langsung loncat ke status. Substansinya mana? Saya baru membacakan rumusan Tertullianus. Enggak, itu Anda sudah menjelaskan tadi. Ini ya. Anda lupa. Saya belum menjelaskan. Oke, berarti Anda ulangi penjelasannya. Silakan Anda jelasi. Una substantia tres persone in uno statu distinsi non divisi disreti non separate. Satu hakikat dan 3 persona di dalam satu status. Berbeda, terbagi, dibedakan, tidak terpisahkan. Oke, sebentar. Itu saya sekarang Anda ulangi lagi. Belum menjelaskan. Ya karena Anda salah dipikirnya. Ketika Anda mengulanginya, Anda tidak menyebutkan kata substansi itu. Lagi-lagi Anda tidak menyebutkan kata substansi di penjelasan itu tadi. Substansi itu hakikat, bro. Dalam bahasa Indonesia Anda ini aneh sekali. Dalam bahasa Indonesia esensi. Sebentar. Coba diulangi penjelasannya. Biar saya tangkap dulu. Coba diulangi penjelasannya pelan-pelan. Substansia itu mengacu kepada hakikat. Oke, sekarang jelaskan lagi. Secara keseluruhan jelaskan lagi. Silakan, pelan-pelan, bro. Ini ya, Anda itu bisanya nanya. Dari tadi itu pertama Anda salah menyebutkan rumusannya, itu satu. Kedua, Anda menjelaskan makna hanya berdasarkan dari sebutan rumusan yang salah. Langsung aja, bro. Langsung aja. Anda minta nggak usah melakukan pengadilan dulu terhadap saya. Anda jelaskan dulu, silakan. Anda meminta untuk saya menjelaskan rumusan lengkapnya sudah saya jelaskan, sebutkan, dan saya bantu Anda untuk menerjemahkan. Sekarang Anda bantah saja apa yang Tertullianus sudah tuliskan. Coba diulangi dari kata bahasa Latinnya tadi, diulangi ke penjelasan bahasa Indonesianya, terjemahannya. Sorry, bukan penjelasan. Silakan, bro. Nggak usah diulang-ulang ya. Anda ini nggak mencatat. Coba jadi murid yang baik ya. Saya sudah menjelaskan itu, membacakannya. Sekarang Anda bantah saja apa yang Anda ingin bantah di Tertullianus. Sebentar, Anda harus bikin premisnya dulu dalam bahasa Indonesia yang bisa saya mengerti. Yang minta disebutkan siapa? Yang minta disebutkan lengkap siapa? Anda kan? Iya, terus kan saya minta diterjemahkan. Nah, terjemahan Anda tadi. Sudah saya terjemahkan. Coba diulangi terjemahannya secara pelan-pelan biar saya Anda tangkap catat dulu. Ya. Substansia ini terakhir kali ya, bro ya, supaya kalau minta jangan jadi ngelunjak. Itu namanya minta hati, minta. Jangan marah-marah, bro. Tenang aja. Jadi saya minta terjemahannya.
Saya Anda minta kan terjemahannya, Bro Anda Edo. kan PhD, lagi diajarin sama yang non PhD. Oke. Nggak usah bikin istilah-istilah yang provokatif seperti itu ya. Jadi tolong diterjemahkan Kalau sudah tadi. minta, kalau nggak tahu nanya. Kalau Loh sudah iya, makanya saya dijawab, nanya. kalau sudah dijawab, dicatat. Jadi nggak suruh-suruh orang Anda jelasin. tidak menjelaskan substansi tadi. Coba dijelaskan ke bahasa Indonesianya, Anda itu diterjemahkan. minta diterjemahkan, sekarang minta dijelaskan. Bukan, sorry. Tolong diterjemahkan ulang. Anda pelan-pelan biar saya tangkap dulu, silakan. Oke, dicatat ya. Catat ya, Bro. Oke, dicatat, udah siapin belum papan tulisnya? Udah langsung aja, Bro. Oke. Una substantia tres persone in uno statu. Distinsi non divisi, disreti non separati. Satu hakikat dan 3 persona di dalam satu status berbeda tidak terbagi, dibedakan tidak terpisahkan. Iya. Apa yang mau dibantah? Jelaskan. Oke, sekarang berarti kata substansi itu hakikat ya? Oh iya, kok tanya lah. Oke, sekarang saya gugat dulu ya. 3 pribadi, 1 hakikat. Betul? Nggak usah nambah-nambahin yang kata-kata yang saya tidak ada. Saya tadi menerjemahkan 1 hakikat dan 3 persona di dalam satu status berbeda dan seterusnya. Oke. Sekarang Anda ulanginya lagi, kata pribadinya mana? Kan persona bukan bahasa Indonesia. Loh, memang padanan kata untuk arti dari persona ini belum ditemukan di bahasa Indonesia. Makanya kalau belum ditemukan, kita mendingan ketemuin aja dulu deh, baru debat lagi. Ya, kita mau bahas Tertullianus, nggak usah bahas bahasa Indonesianya. Anda debat saja. Sekarang persona itu terjemahan bahasa Indonesianya apa? Masa baru saya tanya udah kena skakmat gimana? Anda yang minta membahas Tertullianus. Iya. Anda mengaku juga Anda ahli bahasa Yunani. Mungkin enggak, saya bukan ahli bahasa Yunani. Saya nggak pernah bilang saya ahli bahasa Yunani. Pernah kerja dengan bos 10 tahun Yunani. Sekarang Anda artikan saja. Sekarang persona itu terjemahan bahasa Indonesianya apa? Silakan. Kamu kan yang mencuatkan isu Tertullianus. Menurut pemahamanmu, menurut otak kamu, apa yang Tertullianus maksudkan? Jawab. Sebentar dulu, kita fokus dulu ya. 1 hakikat, 3 persona kata kamu. Nah, persona itu apa dalam bahasa Indonesianya? Kalau Anda belum bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti minta diterjemahkan kamu tadi. Kalau nggak minta diterjemahkan, nggak usah diterjemahkan. Kita bahas bahasa aslinya. Una substansia apa maksudnya? Oh, saya nggak ngerti bahasa asli. Jadi kalau kamu nggak ngerti mau ngeritik Tertullianus. Oke, sekarang kan kamu ngerti, betul ya? Kalau kamu ngerti, kamu kasih saya pengertian persona itu apa? Silakan. Kamu ngeritik Tertullianus tapi nggak ngerti Tertullianus logika macam apa itu? Iya, sebentar dulu. Oh, makanya saya mau mengkritik. Saya mau mengkritik Tertullianus. Kamu nonton film bahasa Inggris nih. Bro, kita akhiri aja ya. Kita akhiri aja ya. Jangan debatnya nggak bagus. Dong. Debatnya nggak bagus. Gitu dong, ya? Debatnya nggak bagus, sorry ya. Saya akhiri aja. Saya akhiri aja. Debatnya nggak bagus. Tidak ada yang mau kasih closing statement aja, Bro. Kasih closing statement terakhir. Silakan langsung closing statement aja. Satu dulu. Bro Edo, silakan kasih closing statement. Habis itu Bro Tam. Oke, silakan. Minta tolong Bro Ferguson ya. Aku sinyalnya hilang nih. Ya, dipersilakan closing statement Bro Edo dulu. Gimana? Silakan. Oh, mic-nya oke. Udah bisa dibuka sendiri ya. Coba. Pengaturan Zoom-nya yang benar dong. Kalau lagi H2H biarkan saja membangun argumen masing-masing. Enggak ada bangun argumen, saya dengar, Bro. Udah diakhiri aja. Kita lagi bermain logika. Oke, ini closing statement udah. Enggak, oke, silakan closing statement aja. Silakan dari Samuel dulu closing statement. Gimana sih? Oke, saya closing statement. Terima kasih Bro Tom. Terima kasih Bro Edo. Terima kasih buat Bro Ferguson, Jinswat. Jadi ada tuduhan kepada saya bahwa saya tidak mengerti dan saya tidak menyebutkan secara lengkap. Jadi kalau mau disalahkan ya salahkan buku yang saya pelajari dahulu kala. Ya, cetakan bisa bermacam-macam begitu ya Bro Edo.
Nah, tetapi saya dengan objektif, saya menerima bahwa saya salah atas dasar pembacaan yang tidak lengkap. Ya. Lalu di sini saya biarkan Bro Edo untuk memberikan keterangan yang lengkap. Lalu dia jelaskan una substansia tre personae. Lalu kata substansia pada kata personae itu dia tidak terjemahkan. Lalu Bro Edo menuduh saya tidak mengerti. Bagaimana saya mau mengerti kata personae kalau tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Oke, tapi saya tetap menerimanya. Lalu saya meminta Bro Edo menjelaskan kata personae. Tetapi dia berkata-kata kemana-mana blunder. Nah, jadi buku yang saya baca saja, ya, itu bisa menerjemahkan kata personae. Lalu tiba-tiba setelah saya besar, berumur 47 tahun, ada orang menuduh saya salah. Lalu saya minta dia menjelaskan kata personae dan dia tidak jelaskan. Jadi menurut saya itu blunder. Ya, saya rasa betul Bro Tom bahwa diskusi ini tidak bisa dibangun. Dan saya tadi sudah mengatakan kalau Bro Edo tidak bisa menerjemahkan kata personae untuk kita menjalankan suatu diskusi dalam bahasa Indonesia, maka diskusi ini sebenarnya harus diberhentikan dulu sampai Bro Edo menemukan kata personae diterjemahkan lalu dijelaskan apa arti personae. Itu saja menurut saya. Terima kasih Bro Tom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bro Edo. Iya, terima kasih. Itu kurang lengkap. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oke. Saya closing statement ya. Terima kasih untuk Teles Apologetika. Dulu grup ini saya yang bangun nama Pak Wawan ya, dan bersyukur makin baik lah. Dan saya diundang untuk di sini ya, bersyukur ya. Tadi ada Bro Daniel Haning minta saya share link Zoom, saya masuk ya. Makasih juga untuk co-host ya. Terima kasih. Nah, saya mau menanggapi ya sebagai closing statement. Pertama ya. Tadi judulnya adalah debat yang logik. Tutup Alkitabnya. Oke, sudah sepakat. Saya minta silakan saja kalian Wanes mengajukan topik apapun. Karena Trinitas tidak suka bertanya, sukanya ditanya. Oke. Terus saya minta dia menjelaskan apa yang ingin dia terkait yang dia ajukan Tertullianus. Ya. Ternyata salah. Ya. Karena salah, saya harus meluruskan supaya debat yang logik jadi logik. Gitu ya. Karena nggak logik kalau sesuatu yang salah dilanjutkan, gitu. Hasilnya nggak salah, hasilnya akan tetap salah. Nah, terus kemudian saya dituduh bahwa saya ini itu lari blunder. Nah, yang mengajukan topik siapa? Yang salah siapa? Yang meluruskan siapa? Terus minta diartikan, saya artikan. Setelah saya artikan, saya diserang. Ini namanya Fromen fallacy. Nah, itu kebanyakan dari teman-teman Yohanes memang seperti ini kelakuannya, ya. Terus berikutnya, ya, dia tidak mencatat apa yang sudah saya sampaikan. Saya harus mengulang-ulang 4 kali, ya. Makanya ada tadi anggota timnya itu celometan, ikut nimbrung, kejang-kejang, termasuk yang ada di ini nih, siapa nih, Harry segala macam, ya. Nah, terus dia menuduh saya tidak memahami arti personae. Saya tidak mengatakan saya tidak memahami. Saya menyampaikan tadi belum ada padanan kata yang tepat untuk bisa menggantikan kata hipostasis atau personae tadi. Itu bagian dari keterbatasan bahasa. Banyak ayat di Alkitab yang misalnya diartikan di bahasa Inggris putih, white, tapi di bahasa Indonesia diterjemahkan padanan katanya kuning. Nah, jadi belum sampai ke hal tersebut dia sudah menuduh saya belum bisa menemukan. Edo belum bisa menerjemahkan, loh, sudah dikasih, dibantuin, ngelunjak. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, jangan sok tahu. Nah, dari saya itu saja. Jadi pesannya, karena ini diskusinya belum tidak bisa dilanjutkan, ya dipikirnya saya ini, saya itu, diskusinya rame, ya nggak masalah, itu silakan, itu hak prerogatif dari yang punya Zoom, ya. Tapi terakhir dari saya, jangan terbiasa Fromen fallacy ya. Gitu. Jadi tunjukkan kualitas Anda, kemampuan Anda yang terbaik. Saya nggak heran makanya minim sekali orang-orang Yohanes bisa berdebat di level nasional. Ya, apalagi di Indonesia. Bilangnya sudah terbiasa debat sama PhD, tapi lawang sang debater aja kalah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Oke, terima kasih semuanya.
kita akhiri Zoom hari ini ya. Saya kasih saran buat teman-teman semua di lain waktu kalau berdiskusi bisa lebih baik dari yang sekarang. Ini kita anggap bertahap lah menuju ke arah yang baik. Itu ya, saling menghargai. Semuanya sudah cukup bagus saya pikir. Mungkin diskusi berikutnya lebih bagus lagi. Ya, saling memaafkan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Oke, semuanya kita akhiri. Saya tutup diskusi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, makasih Pak Tom ya, izin live dulu ya. Iya, sama-sama, makasih kawan-kawan. Ini sudah acara bebas. Saya mohon batuk bentar. Acara bebas, acara bebas. Silakan.